bisa berikan senyum pada kanan kiri saudara. Kalau di sebelah Anda adalah seorang ibu, you can say Happy Mother's Day. If somebody next to you is a mother, you can say Happy Mother's Day. Amen. Yang mendengarkan di rumah juga, kalau Anda adalah seorang ibu, Happy Mother's Day. God bless you. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Amen, puji Tuhan. Seorang ibu adalah seorang yang spesial, amin. Kalau kita hidup dan kita masih memiliki seorang mama, ya seorang nenek juga, ya that's a blessing. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Kalau mama kita sudah dipanggil Tuhan, percayalah ya, mereka yang meninggal di dalam Kristus, bahasa Inggrisnya itu menyatakan those who are asleep in Christ. Mereka tertidur dalam Kristus, nantinya akan dibangkitkan kembali. Ya one day akan berjumpa lagi dengan kita. Amin. Tapi kalau hari ini Anda hidup, you have a mother, ya Anda memiliki seorang mama yang adalah seseorang mungkin jauh dari Anda atau dekat. Mari kita take the moment, take the day. Mari kita ambil waktu untuk memberkati mereka ya. Mama kita tentu tidak ada yang sempurna, tapi percayalah, they did their best. Mereka telah melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan pengetahuan dan hikmat yang mereka miliki pada saat itu. Demikian pula lah dengan ibu-ibu ya di sini. Saya percaya ibu-ibu sudah melakukan yang terbaik, amin. Untuk membesarkan anak-anak, mendoakan mereka. Dan kita percaya Yesus sanggup melakukan lebih dari yang kita sanggup. Amin. Doa kita didengar Tuhan. Ibu-ibu kalau mendoakan anak dan cucunya, kita percaya itu adalah suatu investasi. One of the best investments. Amin. So if you pray, kami percaya, kita percaya, mama-mama ya bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, firman Tuhan katakan apa? Sangat besar kuasanya. Amin. Kalau kita mungkin tidak sanggup bisa memberikan pendidikan yang tinggi kepada anak, atau tidak sanggup bisa memberikan harta benda yang demikian rupa, percayalah iman dalam Kristus yang kita berikan pada mereka itu melebihi emas dan perak. Amen. Haleluya. Siapa di sini yang mengucap syukur bahwa Anda adalah seorang mama? Amen. Yes, if you're grateful that you're a mom, you know. Amen. Praise God, praise God. Dan siapa yang ingin menjadi future mom? Amen. Yang nanti one day akan menjadi mom juga. Amin. Kita percaya itu adalah panggilan yang luar biasa. Saya pernah mendengar ya, ada dikatakan bahwa ada pekerjaan yang sangat amat mahal harganya, hingga saking mahalnya tak bisa dibayar dengan uang, which is a mother. Memberi makan, men-take care anak, take care rumah, begitu membesarkan anak sedemikian rupa, itu adalah suatu panggilan yang mulia. Amin. Jadi kalau Anda telah diberikan kesempatan menjadi seorang mama, atau one day akan menjadi seorang mama, just know that you are blessed. Anda sangat diberkati. Amin. Dan kita mau belajar firman Tuhan sama-sama pada hari ini. What does God say about parents? Apakah yang firman Tuhan katakan mengenai orang tua? Ya, kita sebagai anak nih bagaimana? Kita sebagai orang tua bagaimana? Kita wanna learn together firman Tuhan supaya kita bisa menjadi ayah-ayah yang lebih baik, mama-mama yang lebih baik. Kita bisa menjadi anak-anak yang lebih baik pula. Amin. Setiap hari kita dibentuk. Amen. One day at a time. We are being transformed. Itu kata firman Tuhan. So, mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Ulangan pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-16. Kita mau baca dengan suara yang keras. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan orang percaya kita hidup. Bukan karena melihat, tetapi karena percaya, karena iman. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Honor your father and your mother. Amen. Nah, saya mempersiapkan khotbah kali ini juga, it's not just me, myself, tetapi saya juga, I had some input, saya mendapatkan input ya, dari seorang calon mamah juga ya, yang memberikan beberapa perspektif ya dari seorang a woman gitu ya, yang who will one day become a mother as well. Nah, dikatakan, dia share pada saya bahwa menghormati ya, kata hormat
Saya kan gak pernah belajar bahasa Ibrani, I never learned Hebrew. Waktu sekolah seminari saya ambil yang lebih ke practical, tapi kalau yang Hebrew dan Ibrani, Kobeni lebih jago ya, luar biasa. Kata honor itu adalah katanya kalau bahasa Ibraninya kavod ya. Seperti abot bahasa Jawa nih Bapak Ibu ya. Jadi abot berbobot, amin. Kata kavod dikatakan bahwa kata itu berarti memberi beban, bobot, memperlakukan dengan penuh arti. Wow. Dan dikatakan kalau di Alkitab itu kita kepada orang tua itu yang kita barusan baca. Bukan kasihilah orang tuamu tapi lebih ke menghormati. It didn't say love your parents but it did say honor your father and your mother, your parents. Kalau waktu saya Google, AI atau Artificial Intelligence ya, Google mengatakan kata honor itu something regarded as a rare opportunity and bringing pride and pleasure, a privilege. Dikatakan bahwa sesuatu yang dianggap sebagai kesempatan yang langka dan mendatangkan kebanggaan dan kesenangan. Sebuah hak istimewa, itulah honor atau menghormati. Suatu hal yang langka yang kita bisa lakukan. And we are blessed. Kita itu diberkati kalau kita bisa hormat kepada orang tua kita. Amen. I know ya orang tua kita pun juga tentu mungkin ada yang pernah melakukan hal yang tidak baik. Membuat kita sakit hati. That's true. It can happen. Mau itu mama atau papa. Tetapi kita percaya ya bahwa kalau kita ambil keputusan, ya sudah Tuhan, saya mau taat saja. Menghormati orang tua saya. Give them honor. Di situ ada berkat dari Tuhan. Tuhan mengembalikan jauh lebih. Dan di ayat 16 Ulangan 5 tadi dikatakan apa? Supaya lanjut umurmu. Dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. That your days may be long and that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you. Amin. Siapa yang ingin hidupnya baik? Hidupnya diberkati. Of course, kita ingin hidupnya itu baik. Siapa yang ingin hidupnya terus menderita, sengsara, susah, ya, bokek terus ya. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang mau begitu. Ingin hidupnya membaik, ya. Yang dulunya suka pinjol, akhirnya sekarang meminjamkan. Yang dulunya sekarang judol atau judi online, sekarang apa Bapak Ibu ya? Sekarang menjadi berkat malahan ya. Bisa menjadi blessing kepada saudara-saudara kita. Tapi saya percaya di GBI Rock Philadelphia tidak ada yang pinjol dan judol. Amin. Tapi semuanya menjadi berkat. Adapun sudah bertobat dan sekarang menjadi bandarnya. Bandarnya apa? Bukan bandar judol dan bandar pinjol, tetapi bandar yang apa? Orang bilang, wah orang itu mau belajar dari kita. Bagaimana caranya manage keuangan. Orang mau datang kepada kita untuk belajar bagaimana dari keterpurukan bisa menjadi orang yang surplus. Dan menghidupi Mazmur 37. Yang mana anak cucunya menjadi berkat, memberikan pinjaman. Amin. Siapa yang rindu memberikan pinjaman? Mungkin Anda merasa, waduh saya aja pinjamannya masih banyak, masih kerja untuk menyelesaikan kesalahan di masa lalu saya. Tapi saya percaya, kita percaya bahwa kalau kita menjadi berkat ikut Tuhan itu, Tuhan akan membawa melalui proses ya. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit menjadi berkat. Hingga pada saatnya nanti kita tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi kita bisa berkata, oh aku sedang menghidupi janji-janji Tuhan. Amen. Janji-janji Tuhan yang apa? Ya itulah di Mazmur 37, Mazmur yang luar biasa. Silahkan bisa baca di rumah ya. Bahwa orang benar itu hidupnya dituntun oleh Tuhan. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dikatakan dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak melihat orang benar anak cucunya minta roti. Disitulah luar biasanya mereka menjadi berkat. Amin. Memberikan pinjaman. Menjadi a blessing. Amin. Saat kita memberikan pinjaman, kita bisa dalam satu titik yang mana oke, you know what, I will bless the people. Dan terkadang kan ya Bapak Ibu, daripada kalau orang minta kepada kita, saya boleh gak pinjam $10,000 misalnya begitu. Dan kita tahu, waduh kalau sudah dipinjemin akan rada susah nih untuk kembaliinnya. Lebih baik apa?
Oh oke, saya ini kalau untuk daripada pinjemin ke kamu ya 10.000 ya, saya kasih aja nih 500. Kamu mau balikin syukur, enggak ya udah, go ahead. Amin Bapak Ibu. Saya pernah ingat ya dulu, aduh pengakuan dosa juga apa nih Bapak Ibu. Saya waktu SD suka tuh, ya namanya anak SD kan iseng ya Bapak Ibu ya. Ada satu teman tuh yang memang sering kayak, apa namanya, beringus terus gitu loh. Dan gurunya juga nggak ngajarin yang baik. Gurunya manggil, oke ya kalian anak kelas 5 SD harus bisa jadi contoh ya buat anak-anak kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Ya begitu Kak Sentlup di situ. Kak Sentlup artinya apa Bapak Ibu? Ya kode ini benar gitu. Orang yang suka, berbahasa Indonesianya apa sih ya? Kayak suka kalau nyedot ingus gitu loh ya Bapak Ibu ya. Mungkin Kak penyedot ingus gitu ya. Semenjak hari itu, teman-temannya semuanya manggil dia, hei Kak Sentlup. Dan saya akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian saya merasa, aduh saya kok ya salah ya kayak gitu ya, ngapain saya kayak gitu dulu. Saya sempat ada kesempatan, waktu dulu balik ke Wonosobo saya cari, saya datang ke SD saya. Gitu, saya tanya, Pak kalau si itu teman saya yang itu masih ada nggak di sini? Oh dia udah pindah keluar kota, tapi adiknya masih ada gitu ya. Duh saya tuh pingin say sorry gitu ya Bapak Ibu ya. Saya cari adiknya, Mas Mut nomor teleponnya berapa? Tolong ya kasih tahu nih. Dicari sama temennya namanya Bobby. Akhirnya bener ketemu. Akhirnya bilang, apa kabar kamu gini-gitu. Seneng lah ya saya bisa ketemu. Hopefully nanti sama dia bisa ketemu. Dan akhirnya sudah say, oke yaudah bye nanti kita kontak lagi. Tiba-tiba gak lama ada WA masuk atau SMS masuk waktu itu. Bob aku bisa minta tolong gak? Oh tolongnya gimana? Aku mau pinjam sejumlah uang 10 juta. Oke, loh buat apa kamu itu? Ya mama lagi sakit. Oke, kalau gini aja gimana? Aku kasih aja deh ke kamu ya. Gak usah pinjam. Oh ya udah kalau gitu aku tetap pinjam 5 juta aja deh. Gak apa-apa udah is okay. Aku gak pinjemin ke kamu, aku kasih nih sejumlah segini. 2,5 juta aja deh kalau gitu. Sampai turun ke 1 juta atau gimana Bapak Ibu. Pokoknya saya tetap, it's okay, gak apa-apa, kamu gak usah pinjam. Nih tak kasih aja deh, udah segini. Dan terkadang Bapak Ibu ya, untuk menjaga pertemanan juga, it's better just to give. Gitu. Dan ya tentu keadaannya beda-beda ya, kita bisa melihat ya, kredibilitas yang meminjam itu bagaimana. Begitu, kalau memang ya itu keluarga dan mereka memang ada suatu usaha yang ingin mereka lakukan untuk bisa daripada pinjam ke bank, Anda bisa memberkati, ya it's okay gitu. Anda ada surplus lebih, why not? Gitu ya. Mungkin Anda merasa, walah Bobby terlalu jauh ngomongin kayak gitu. Lawang saya aja, untuk kebutuhan saya aja. Pas-pasan, tapi percayalah kita dengan iman ya hidupnya. 2 Korintus 5 ayat 7, hidupnya dengan iman. Bukan karena melihat. Melihat saldo mungkin pas-pasan tapi Anda percaya. One day aku bisa memuliakan Tuhan. Memberikan pinjaman. Amin. Tapi Bapak Ibu kita percaya bahwa mungkin Anda merasa saya ada kayak gini keadaan sekarang susah. Karena dulu sih papa mama saya kurang baik mengelola uang. Aduh dulu sih ya papa menghabiskan. Atau mama kurang baik dalam memanage. Apapun itu juga kita percaya bahwa kita mungkin Tuhan izinkan lahir di sebuah keluarga yang tidak perfect. Tetapi kita percaya bahwa kita bisa membuat perubahan dari generasi kita ke depan akan better. Akan lebih baik. Akan bisa naik kelas. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menyuruh kita untuk honor. Karena tidak semua orang itu mudah untuk dikasihi ya. Tetapi kita pasti tetap bisa menghormati. Kita setidaknya tidak merendahkan mereka, tidak mengatakan kata-kata yang sumpah serapah ya. Setidaknya kalau kita tidak ada apapun yang baik untuk kita bisa katakan, kita tidak mengatakan apa-apa aja deh. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, if you have nothing good to say, it's better to say nothing at all. Amen. Seperti lagu yang berkata apa tahun 99? When you say nothing at all. Siapa yang menyanyi? Ronan Keating. Yang tahu lagunya berarti kelihatan umurnya. Berarti ya 1999 dikeluarkan lagu itu. Amen. Nah itu luar biasanya adalah honor. Sesuatu yang kita belajar sama-sama ya. Memberikan kepada orang tua bobot yang
yang they deserve, yang mereka dapat kita berikan kepada mereka. Karena apa? Karena itu perintah Tuhan. Karena kita percaya bahwa kalau Tuhan izinkan kita lahir dalam keluarga tersebut, ada maksud Tuhan. Nah, bisa minta tolong Michaela tadi, Kobobi give that little slide, that one slide ya, tolong bisa di-sharein. Tadi pagi saya bangun Bapak Ibu, dapat kalau setiap hari Minggu itu ada seorang sahabat saya yang keadaannya itu sekarang sedang tidak mudah lah. One day, kalau Tuhan ada berikan kesempatan, I hope dia pada saat Tuhan dah bawa melewati badai kehidupannya ini, dia bisa menyaksikan ya kebaikan Tuhan. Tapi dia setiap minggu loh kasih Happy Sunday gitu. Itu Tante Chen, Jo juga tahu orangnya ya gitu. Orang yang selalu setiap minggu tuh kasih kita Happy Sunday, ada kata-kata encouragement gitu. Dia kirim hari ini berkata, there are no coincidences with God. He placed you where you are now for a specific purpose at this specific season. Tidak ada kebetulan dengan Tuhan. Dia menaruhkan Anda di mana Anda berada sekarang untuk suatu tujuan yang spesifik, yang pasti. Dan untuk panggilan tertentu itu di musim yang spesifik, yang tertentu ini. Tuhan tidak iseng-iseng ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, demikian pula lah juga kita dilahirkan besar di satu keluarga yang waduh mungkin Anda merasa saya pernah diperlakukan tidak baik oleh orang tua saya. Tapi percaya bahwa di situ Tuhan membawa kita, membentuk kita. Dan sekarang ini kita mungkin tidak tahu ya kenapa kok ini terjadi, kenapa kok Tuhan biarkan itu terjadi. Karena Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi itu miliknya Tuhan. Tapi hal-hal yang diberikan kepada kita, dibukakan, itu adalah milik kita dan anak cucu kita untuk selamanya. Deuteronomy 29 verse 29, the secret things belongs to God. Kapan kita bisa understand, mengetahui semuanya? Nanti saat Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 itu terjadi. Kita berdiri di hadapan tahta putih. Tuhan sebagai hakim, ada buku di mana semua yang manusia lakukan itu tertulis dan ada buku kehidupan. Di situ kita baru akan mengerti, oh that's why. Oh begitu toh. Now I understand. Okay God. Nah kalau di Alkitab juga kita belajar ya, seorang ibu yang tidak sempurna, mamahnya Yefta. Hakim-Hakim pasal 11 menceritakan seorang namanya Yefta. Mamahnya seorang wanita sundal. A prostitute was Yefta's mom. But the Lord used just Yefta's life to become a judge for the Israelites. Menjadi hakim, salah satu hakim untuk orang Israel. Amin. Ya, kita percaya bahwa mungkin kita pun ada yang menyesal sebagai orang tua. Aduh, ya kalau saja dulu saya ambil keputusan ini lebih baik. Keputusan itu lebih baik. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Sebaiknya apa? Kita makan buburnya dengan sukacita. Amin. Tambahkan ayam menjadi bubur ayam. Amin. Dan dengan kita melakukan itu ada ucapan syukur, akan kita tetap bisa menikmati bubur ayam itu. Amin. Imperfect mother. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk belajar menghormati mereka yang berada di atas kita. Bahkan orang-orang yang tidak sempurna. Supaya apa? Mendewasakan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Memposisikan kita untuk diberkati. Dan menyelaraskan hati kita dengannya. Almarhum Pastor Billy Graham pernah berkata bahwa pada saat kita berdoa itu, kita itu sedang menyelaraskan keinginan kita, hal-hal yang kita inginin dengan keinginannya Tuhan. Getting in line with the Lord's will. Supaya apa? Semakin kita itu berdoa, kita semakin tahu, oh maunya Tuhan itu begitu toh. Oh iya, kalau begitu saya tanggalkan yang saya inginkan ini. Seperti ini sajalah, seperti yang maunya Tuhan. Di situ hidup menjadi lebih ringan. Karena kita taat sama Tuhan. Terkadang kita doa maunya kita sendiri harus begini Tuhan. Padahal Tuhan tahu yang lebih baik itu ada jalur yang berbeda. Adalah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita.
Saat kita sedang dibentuk oleh Tuhan, tidak enak rasanya. Tapi percaya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Ada musimnya. Menabur dulu, cucurkan air mata Anda dulu. Di situ pasti akan ada berkat setelahnya. Amin. Dikatakan juga waktu itu Pastor Billy Graham khotbahnya itu bilang, He does not always calm the storm. Sometimes He calms you in the storm. Tuhan itu tidak selalu menenangkan badainya. Tetapi apa? Dia menenangkan kita di tengah badai. Amin. Di situ kita percaya. Makanya kan ada lagunya kan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Siapa pagi ini sedang ada di tengah badai? Kita percaya kita bisa tetap aman sejahtera. Kita tahu kita gak mungkin tenggelam. Sebesar apa masalah kita? Alkitab berkata jangan takut pada manusia. Ya, yang dapat menyakiti atau mengambil nyawa kita. Tetapi habis itu tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi Tuhan Yesus ajarkan, takutlah kepada Dia ya. Tuhan hakim yang setelah ya. Kalau nyawa kita ini sudah gak ada di dunia ini, Dia masih bisa. Ada apa? Seperti di Wahyu 20 tadi itu. Mengirimkan kita yang tidak terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menolak kasih karunia-Nya. Pada apa? Api neraka. Hell is real. Heaven is real. Tapi kita percaya. Dunia ini hidupnya sementara. Tapi ada kehidupan yang kekal. Kalau di surga adanya apa? Wahyu 21. Tidak ada lagi tangis air mata. Amin. Semuanya tidak ada yang sakit lagi. Perfect. Tapi kalau di lautan api atau di the eternal fire, apa? Eternal punishment. Atau adanya itu hidup yang penuh sengsara. Panas api yang tidak ada berhenti-hentinya. Hari ini kita punya pilihan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Bukan karena mereka mungkin berhak atau layak untuk diampuni atau bagaimana. Tetapi kita percaya kita mengampuni karena kita pun sebenarnya juga ada banyak salah ya saudara ya. Bukankah sebenarnya juga kita terkadang sengaja atau tak sengaja kita telah menyakiti orang lain yang kita kasihi. Atau orang yang kita tidak begitu kenal tapi kita mungkin pernah melontarkan kata-kata yang tidak baik. Ya kita percaya dan kita juga tahu bahwa saat kita ambil keputusan, oh Tuhan I want to forgive. Because you have forgiven my sins and have given me eternal life. Tuhan, aku mau mengampuni karena aku pun telah diampuni Tuhan. Dosaku diampuni, diberikanlah kepadaku hidup yang kekal. Amin. Bukankah kehidupan yang kekal itu sudah lebih dari cukup bagi kita saudara? Bukankah Kristus lebih cukup bagi Anda dan saudara dan saya? Amin. The Lord Jesus is more than enough for us. Nah, kata mother saat saya cari ibu definisinya apa? Dikatakan kata kerjanya adalah to bring up a child with care and affection. Membesarkan seorang anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Mungkin ada bilang lah mama aku gak pernah kasih sayang. Gak pernah mengasihi aku, malah meninggalkan keluarga kita saat kita muda. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin Anda bisa berkata, tetapi aku belajar, aku akan menjadi mama yang lebih baik dari itu. Kalau masih ada kesempatan untuk memperbaiki, why not? Why not today? Kenapa tidak hari ini? Dan kita percaya saat kita hidup dalam Tuhan itu berkatnya adalah apa? 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 John chapter 1 verse 4. Yang berkata, ada di situ gak Mika? Itu I think a few slides after that. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Apakah gunanya kalau anak-anak kita
cucu-cucu kita sukses di dunia, memiliki harta benda dan pencapaian yang luar biasa, tapi hidupnya di luar Tuhan. Semuanya itu sia-sia belaka. Amin. Tetapi kita bisa hidup cukup makan, cukup memiliki tempat sandang pangan papan, cukup memiliki untuk menjadi berkat, memberikan berkat kepada orang tua kita, pada saudara kita. Cukup bisa apa? Memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Semuanya dicukupkan. Ibadah dengan rasa cukup. Di situ kita percaya membawakan keuntungan yang besar. Seperti firman Tuhan katakan. Dan di situ kita bisa merasakan hidup penuh ucapan syukur. Karena kita bisa memiliki ratusan ribu dolar, jutaan dolar. Tapi tanpa ucapan syukur, hidup tetap berasa kosong dan sengsara. Tapi kita bisa memiliki just enough. Tetapi bersama Yesus, 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi apa? Lebih dari cukup untuk kasih makan 5.000 orang. Plus belum anak-anaknya, belum wanita-wanitanya. Disitulah kita belajar bersama-sama bahwa kita mau mengajarkan kepada anak cucu untuk bisa mengucap syukur. Makanya ibu-ibu kita percaya ya, kalau di rumah jangan ada dikit-dikit, aduh wes. Aduh mateng kon, aduh cilaka dah. Ucapan-ucapan yang seperti itu kita ingin cut ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Tapi kita akan mau mengeluarkan kata-kata apa? Oh syukurlah ada nasi dan sayur. Kita bisa makan sehat, tidak banyak makan yang berlemak dan berkolesterol. Gak banyak makan keluar, makan di rumah berarti apa? Puji Tuhan, mengasah skill untuk bisa masak. Siapa tahu nanti anak-anaknya bisa belajar buka restoran makanan sehat. Amin. Kalau kita makan di rumah mungkin hanya yang simple-simple saja kita belajar apa? Bahwa oh ya supaya kita fit, healthy ya, kita tidak banyak sakit penyakit yang tidak dibutuhkan. Amin. Dan kita percaya kalau ada ucapan syukur pula. Kita belajar apa? Oh iya kita jadi bisa belajar untuk memanage keuangan kita dengan baik. Supaya kita bisa tahu bagaimana dengan yang kelihatannya pas-pasan. Itu kita bisa atur sedemikian rupa dengan ucapan syukur dan berkat Tuhan. Cukup untuk bayar rent, cukup untuk kirim ke Indonesia, cukup untuk kasih uang jajan anak-anak. Dan pada akhirnya apa? Puji Tuhan, masih bisa saya save $200-300. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu bisa apa? Kita simpan untuk hari depan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa untuk beli berapa? Bisa beli emas sedikit demi sedikit. Amin. Dan kita percaya saat kita lakukan itu penuh dengan ucapan syukur. Daripada kita punya penghasilan nolnya banyak di belakang. Tapi setiap akhir bulan habis saja selalu. Gak jelas saja keluarnya kemana. Ya, kita percaya dengan ucapan syukur, everything will be okay. Amin. Dengan ucapan syukur, segala anggaran yang perlu dibayar, apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita, semuanya dapat terpenuhi karena ucapan syukur. Karena itu pula terjadi pada mama papa saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang benar-benar dari minus. Tuhan berkati karena apa? Di situ ada ucapan syukur. Tidak pernah tiba-tiba papa mama saya, aduh wah cilaka dah ini. Waduh udah dah gitu. Habis dah udah kita dah. Pada saat dulu usahanya terbakar habis papa mama saya tidak pernah sekalipun saya dengar. Mama papa itu tiba-tiba, aduh Tuhan mengutuk kita lah atau apa begini-begitu. No, malahan apa? Semakin di situ mereka belajar mensyukuri apa yang ada. Makin cinta Tuhan. Dan di Wonosobo bergereja di GSJA Philadelphia namanya. Di situ papi belajar untuk memberikan yang terbaik. Di situ belajar untuk apa? Oh benar ya, tidak selama-lama hidup ini cuma kerja cari cuan saja. Tapi apa? Yang lebih penting dari semuanya itu adalah hidup takut akan Tuhan. Anak cucu takut akan Tuhan. Memberikan harta warisan yang tidak bisa dimakan oleh karat dan ngengat di dunia ini. Yang mana adalah iman dalam Kristus Yesus. Kita belajar dalam cerita janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 10-16. Di situ kita belajar, Anda dapat baca sepenuhnya di rumah. Elia dikirim kepada janda di Sarfat untuk di situ menemuinya. Elia bilang di ayat 10, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum.
Ini di masa kekeringan, masa kelaparan. Ya, dan dikatakan di ayat 11 ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Sepertinya kok Tuhan tega sekali sih ya. Orang sudah dalam posisi kepepet, kok Tuhan masih minta aja ya melalui hambanya ini itu dan lain-lain. Tapi dikatakan apa? Bagaimana kita bisa tahu janda di Sarfat cinta Tuhan, percaya pada Tuhan. Dikatakan di ayat 12 Bapak Ibu Saudara sekalian. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolah bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Dia benar-benar memaksimalkan sekali ya. Apa yang dia miliki sepanjang mungkin kalau bisa cukup. Tetapi nyatanya apa? Sudah habis semuanya. Dan dia tahu kalau ini habis, that's it. For me and my family. Tetapi apa yang dikatakan? Puji Tuhan. Ada janji Tuhan. Imannya dites. Di ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya. Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Elia tidak minta yang besar-besar kok. Hanya minta yang kecil Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Dan ada berkat pada saat kita baca firman Tuhan dan kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa berkatnya? Ayat 14 ini terjadi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai kapan? Pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15 berkata, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 berkata, puji Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita belajar Bapak Ibu Saudara 2 hal. 1, miliki iman, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita percaya bahwa ada janji dan berkat Tuhan pada saat kita miliki iman padanya. Si ibu ini tahu bahwa demi kelangsungan hidupnya, dia harus melakukan yang terbaik. Tetapi dia tahu dia juga terbatas. Ibu-ibu di sini kita percaya ya, apa yang kita bisa berikan kepada anak cucu terbatas. Pengetahuan kita juga terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Tetapi kita percaya saat kita berpegang pada janji Tuhan, Tuhan bisa melakukan jauh lebih dari yang kita dapat minta, dapat kita bayangkan. Seperti lagu tadi ya, Yesus lebih dari yang, amin. Makanya penting apa di rumah, kita juga kalau bangun pagi atau capek kerja, mau tidur, mau beraktivitas, memperkatakan firman Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Amin. Saya selalu ingat dan tidak pernah lupa sampai hari ini sudah 20 hampir 30 tahunan lebih itu ya. Semenjak mama papa itu waktu usahanya itu jatuh, mami sering menyanyikan lagu yang berkata, tangan Tuhan sedang merenda, suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Saya nggak tahu lagu itu dulu, cuman sering dengar mami, papi nyanyi dan pakai kaset itu pasang lagu puji-pujian gitu ya. Terus buka toko lagi, waktu itu memulai dari minus lagi dan akhirnya apa kalau jam makan siang naik dulu ruko gitu ya. Ke atas ke rumah doa dulu makan nanti turun lagi. Kalau sore apa pergi datang ke doa malam gitu ya di gereja GSJA. Dan puji Tuhan saya melihat pada saat itu dicukup-cukupkan gereja waktu itu perintisan, dibikinkan kursi yang lebih baik oleh mami papi. Dan kalau ada hamba Tuhan pak tamu, disuruh datang untuk tinggal di rumah. Mungkin terkadang kita cuma bisa kasih Indomie. Ya, tapi dengan ucapan syukur, puji Tuhan ya. Itu berkat Tuhan sedikit
demi sedikit, perlahan demi perlahan Tuhan berikan. Percayalah, setiap jerih lelah yang kita lakukan untuk rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang sia-sia. Amin. Tidak mungkin bukan hanya kita yang akan melihat, tapi anak cucu kita. Bukanlah mungkin, tapi pasti akan mengecap berkat Tuhan itu. Amin. Siapa yang rindu anak cucunya bisa menikmati berkat Tuhan? Amin. Kita hidup tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk anak dan cucunya. Amin. Puji Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 7 di Mother's Day ini ya, saya sebagai calon bapak juga ya, dan di sini calon-calon bapak yang lain ya. Tenang Bapak Ibu, bukanlah maksudnya calon bapak sebentar lagi akan ada wanita yang akan melahirkan. No, belum ya Bapak Ibu ya. Hubungan suami istri harus setelah menikah ya. Jadi none of that ya. Itu komitmen saya ya. Pacaran boleh tetapi hubungan ya seks di luar nikah never. Ya Bapak Ibu, kalau ada yang pernah, waduh tapi saya udah kelewatan itu bagaimana? Ya sudah, Yohanes 8, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. But kita percaya ya, saya juga sebagai calon bapak, bapak-bapak juga yang sudah jadi bapak-bapak, mau belajar dari 1 Petrus 3 ayat 7 yang berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Amin. Hiduplah dengan bijaksana, bahasa Inggrisnya berkata apa? In an understanding way. Mengertiin istrinya. Amin. Dan kita percaya, hidup bijaksana, mengerti, ya itu berarti apa? Kita sebelum berkata-kata, kita berpikir dulu ya. Dan kita sebelum komplain, kita berpikir dahulu. Amin. Karena kita percaya kata-kata kita ini, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang gemar mengemakannya akan memakan buahnya. Jangan bapak-bapak kebanyakan komplain dengan istri-istrinya. Amin. Tapi ucapkan syukur. Mungkin masakan yang dimasak hari ini tidak seenak yang minggu lalu. But be thankful. Setidaknya masih ada yang memasakkan. Amin. Mungkin laundryanya belum dilipat. Tapi that's okay. Syukurlah sudah ada yang melondrikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mungkin di rumah ya cuciannya belum diselesaikan. Belum korah-korah ya kalau orang Surabaya katakan ya gitu. Saya pertama kali datang, saya kan orang Jawa Tengah ya. Apa itu korah-korah ya? Itu artinya adalah mencuci piring. Piringnya mungkin belum cuci, tapi ucapkanlah syukur. Oh ya, saya ada yang memasakkan. Saya ada yang menyiapkan makanan. Nah, harus kita pilih untuk mengucap syukur. Dan nah, bagaimana bagi calon ibu-ibu yang about to be a mother? Ya, kita percaya bahwa calon ibu-ibu dan ibu-ibu juga tentunya, Amsal 31 ayat 30 menjadi pegangan kita. Berkata apa? Yuk kita baca sama-sama. Ayat emasnya di Mother's Day ini. Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Charm is deceitful and beauty is vain. But a woman who fears the Lord is to be praised. Amin. Itulah mengapa ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya kecantikan ibu-ibu yang luar biasa, yang adalah number one adalah fakta di mana Anda cinta Yesus. Memperlakukan firman Tuhan. Amin. Dan demikian pula juga, I understand, begitu ya, of course, nobody is perfect, tidak ada yang perfect, kita mau menjadi lebih baik. Ya bukan berarti dengan ini ya sudah ibu-ibunya tidak berdandan dan tidak mempercantik diri, bukan begitu ya. Tetap ya take care of yourself, ladies ya. Dan tapi saya percaya juga kita tahu bukanlah segalanya tas yang kita tenteng itu dari Amerika atau dari Eropa. Ternyata semuanya made in China Bapak Ibu. Ya, dan bukanlah yang terpenting ya jam tangan apa yang kita pakai, ya, atau bukanlah terpenting, ya, merek baju kita itu apa, tetapi yang terpenting adalah inner beauty,
Amin. Cinta Yesus. Amin. Dan kalau saya pernah mendengar dikatakan ayat yang persamaannya dengan Amsal 30 ayat 20 ayat 30 31 ayat 30 ini adalah dikatakan ada di Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Untuk cowok-cowok dikatakan itu Proverbs 20 verse 6. Many man proclaims his own goodness, but a faithful man who can find. Jadi sebagai calon-calon bapak kita ingin menjadi apa? Orang-orang yang faithful. Setia dengan keluarga kita, ya. Setia dengan pasangan, setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Banyak sedikit berkat yang Tuhan sediakan, percayakan pada kita. Kita mau bisa setia dengan hal itu. Amin. Dan kita percaya di situ pada saat kita menjadi pria yang setia, bapak-bapak yang setia, ada berkat Tuhan mengikuti. Siapa yang setia dalam perkara kecil? Tuhan Yesus katakan, ia juga akan setia dalam perkara yang besar. Yang tidak setia dalam perkara kecil, tidak akan setia juga dengan perkara yang besar. Lukas 16 ayat 10. Amin. Besar kecil tetap mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita percaya kalau kita sudah doa, sudah lakukan yang terbaik, tapi jawaban Tuhan belum ada. Seperti kisah Lazarus, Maria, dan Marta, Yohanes 11. Kita percaya kalau Tuhan belum menjawab, itu berarti Tuhan sedang memastikan waktu yang terbaik, jawaban yang terbaik, supaya untuk memuliakan namanya. Itu yang akan Tuhan aturkan bagi kita. Amin. Waktu kita, mungkin kita pikir baik, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Agar hidup kita maksimal. Firman Tuhan berkata hidup kita di dunia ini 70 tahun. Kalau kuat ya 80. Itu berarti kurang lebih lah ya. Bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu. Tapi sementara. Berarti hidupnya limited. Kita mau hidup benar-benar kita meraih semua panggilan yang Tuhan sudah berikan pada kehidupan kita. Amin. Dan panggilan sebagai mamah yang beriman itu luar biasa. Karena kita percaya, kita belajar di 2 Timotius 1. Di situ dikatakan imannya Lois dan juga Eunike. Sebagai oma, mama, itu iman yang ada di dalam Timotius. Timotius menjadi anak muda, takut akan Tuhan. Anak muda yang dia menjadi youth pastor akhirnya. Jadi gembala muda. Itu tidak hanya dimulai di Timotius, tetapi karena Lois dan Eunike. Berapa banyak di sini yang sudah oma, grandmother, ada beberapa ya. Dan siapa yang calon oma, ya ada juga tentunya nanti ya. Di situ kita percaya tugasnya belum selesai. Kita punya tugas jadi wanita iman, beriman, supaya seperti Lois dan Eunike di sini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita percaya tidak pernah terlambat untuk Tuhan merespon doa kita. Bahkan pada saat kita rasa sudah terlambat bagi Tuhan, it's never too late. Tetap doa, meminta tapi jangan memaksa. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan dia tahu kapan waktunya untuk memberikan hal-hal kepada kita. Untuk kita apa yang dapat dipercayakan. Mungkin Anda sekarang musimnya apa? Musimnya untuk bisa mengelola dulu apa yang ada. Nanti Tuhan akan berikan yang lebih. Musimnya adalah apa? Untuk kita belajar dari kesalahan di masa lalu. Untuk apa? Bisa memanage, mengamankan berkat dan sumber daya yang kita miliki. Ya, untuk tidak semua tabungan dicurahkan untuk usaha dan bisnis. Amin. Dan meresikukan segalanya. Kita belajar untuk apa? Risk management. Amin. Kita belajar dari Yakub ya, yang membagi-bagi. Ya, supaya memastikan adanya keamanan. Di situ kita percaya, ya kalaupun kita dari kesalahan-kesalahan kita belajar. Setidaknya kita sedang dibentuk Tuhan lagi S2, S3 Bapak Ibu ya. Supaya nanti kepada anak cucu bisa kasih tahu, oh kamu jangan begini, kamu lakukanlah yang itu. Jangan seperti papa dulu, papa pernah salah begini. Jangan kayak opa dulu ya, opa dulu pernah melakukan kesalahan begini. Kamu bisa hindari dengan cara ini. Amin Bapak Ibu, semuanya mendatangkan kebaikan. Amen. Dan yang terakhir kita belajar untuk menjadi wanita yang bijaksana, wise, adalah menjadi apa? Seorang ibu yang bisa berkata, saya ingin menjadi the best mom that I can for my children.
Mungkin Anda merasa ya saya tidak memiliki contoh yang baik dulu. Tetapi saya bisa menjadi contoh yang baik sekarang. Amin. Dan kita belajar bahwa anak-anak kan tidak bisa memilih ya, lahir dari ibu yang mana. Tapi kita bisa memilih menjadi ibu-ibu, menjadi bapak-bapak ya, yang terbaik bagi mereka. The kids cannot choose which family they'll be born in. They can't choose their dads and their moms, but you can choose to be the best dad, the best mom that you can. Dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah satu, milikilah iman. Dua, memilikilah kebijaksanaan. Two things we learned today. Number one, have faith. Two, have wisdom. Amen. With that, you will go far in life. Dengan itu, Anda bisa memiliki, masa depan yang penuh pengharapan. Amen. Bagi Anda, bagi anak cucu Anda, dan percayalah, segala yang telah terjadi dalam kehidupan kita, baik buruk, yang membuat kita nangis, sakit hati, membuat kita senang. Roma 8 ayat 28 bukanlah mungkin terjadi, tapi itu pasti terjadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rancangannya. Amen. Puji Tuhan, Mother's Day today kita percaya kita sudah memiliki warisan yang luar biasa. Seperti Lois dan Yunika memberikan iman, demikianlah kita ya mau juga bisa give an inheritance of faith. Haleluya. Yang diberkati bisa katakan, aku diberkati. Amen. Mari kita bisa bangkit berdiri sama-sama. Sebelum nanti saya panggil Ko Beni untuk berdoa ke depan. Boleh gak kalau saya ajak kita untuk menyembah Tuhan sama-sama? Can I ask you all in this Mother's Day to worship together? Yeah. It's okay, Ella, you can stay there to translate. That's fine. Take a break. Mari kita berikan juga tepuk tangan untuk tim Praise and Worship Ella yang pelayanan sendiri. Ella very faithful. Ella itu melayani Tuhan, ya, mengatur jadwal, membesarkan anak juga ya, dan menteker Hansel juga. Siapa itu Hansel? Suaminya ya. Hansel dengan segala hobinya, suka beli mobil yang terbaik gitu ya. Ella pengertian sekali, mau Tesla boleh ya. Terus mau ganti apa Hansel kemarin? Truk apa? Jadi gak itu Ella? Amin, amin. Saya permisi taruh yang ini dulu. Thank you Cinana. Nanti kalau saya udah ada istrinya, nanti dia yang ambilin buat saya mic-nya, saudara ya. Sooner than you think. Ya, amin. Bisa minta digedein dikit gak Nadia yang ini? Ya. Terus tadi nyala tuh ininya, the guitar was on earlier. Kita mau worship Tuhan sama-sama ya. Selagi disiapin di belakang. Let's make this song our prayer today. Kekuatan kita adalah doa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. When we pray, the Lord hears our prayers. Pada saat kita berdoa, di situ kita percaya Tuhan dengar. Mama-mama, kekuatannya mothers adalah to pray together. And when we pray, we know the Lord hears our prayers. When we worship God, lagu worship yang kita naikkan bagi Tuhan menjadi doa bagi kita semuanya. Saat ku memujimu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. One more time, sekali lagi kita jadikan ini doa kita di Mother's Day ini, amin. Saatku, Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu,
menyucimu. Kau bertakhta di atas pujian, ku angkat hatiku. Kami pandang kekudusan-Mu Bapa. Saat kami sembah Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hati. Ini doa kami Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya undang Ko Beni bisa maju ke depan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi dan siang hari ini di mana kami boleh belajar untuk mengerti betapa baiknya Tuhan itu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan turun tangan Tuhan, menyertai kami, membantu kami sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Di dalam pekerjaan maupun dalam setiap aspek kehidupan kami, Engkau akan selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila mana sebentar kami juga akan pulang, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami. Juga terima kasih untuk setiap makanan yang sudah disiapkan. Biar itu menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pulanglah dengan berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat sama katakan Amin. Sebelum Anda